Bayangkan, 1 kilogram lalat hidup masuk ke tubuh manusia. Bukan 1 atau 2 ekor yang tanpa sengaja tertelan saat makan, tetapi ribuan lalat hidup bergerak, membawa kuman, masuk ke mulut, dan turun ke dalam tubuh. Apa yang akan terjadi? Apakah manusia bisa langsung mati? Atau justru tubuh mampu melawannya? Jawabannya jauh lebih menjijikan dan berbahaya. Lalat bukan sekadar serangga kecil yang mengganggu saat kita makan. Mereka adalah salah satu pembawa penyakit paling kotor di dunia. Lalat sering hinggap di tempot-tempot yang penuh bakteri, sampah busuk, bangkai hewan, kotoran manusia, limbah, bahkan luka bernanah. Setelah itu, mereka hinggap di makanan kita. Tanpa kita sadari, lalat membawa ribuan mikroorganisme berbahaya di kaki, sayap, dan tubuhnya. Sekarang, bayangkan, jika yang masuk bukan hanya bekas jejaknya, tetapi 1 kilogram lalat hidup sekaligus. Secara jumlah, 1 kilogram lalat bisa berarti ribuan hingga puluhan ribu ekor tergantung jenisnya. Dan setiap ekor berpotensi membawa bakteri seperti Salmonella, E. coli, Shigella, hingga parasit dan telur cacing. Begitu tertelan, hal pertama yang terjadi adalah reaksi mekanis. Mulut, tenggorokan, dan lambung akan langsung bereaksi keras. Refleks muntah hampir pasti muncul. Tubuh manusia secara alami akan menolak benda asing sebanyak itu. Rasa mual ekstrem, muntah hebat, sesak, bahkan tersedak bisa terjadi sebelum lalat itu sampai ke lambung. Jika sebagian besar berhasil masuk ke lambung, asam lambung memang cukup kuat untuk membunuh banyak serangga dan bakteri. Tapi masalahnya bukan hanya pada tubuh lalat, melainkan pada kuman yang mereka bawa. Bakteri seperti Salmonella dapat menyebabkan keracunan makanan berat, diare parah, muntah terus-menerus, demam tinggi, nyeri perut hebat, hingga dehidrasi berat. E. coli tertentu bahkan bisa merusak ginjal dan menyebabkan infeksi serius yang berujung fatal. Jika lalat membawa telur parasit atau larva tertentu, risiko infeksi usus juga meningkat. Dalam kondisi ekstrem, dapat terjadi miasis kondisi ketika larva serangga berkembang di jaringan tubuh. Meskipun kasus ini lebih sering terjadi pada luka terbuka daripada lewat pencernaan, masalah berikutnya adalah jumlah protein dan pembusukan. 1 kilogram lalat adalah massa biologis besar yang tubuh tidak biasa cerna sekaligus. Ini dapat memicu gangguan pencernaan ekstrem, fermentasi tidak normal, gas berlebihan, nyeri hebat, dan peradangan saluran cerna. Pada orang dengan daya tahan tubuh lemah anak kecil, lansia, atau pasien sakit kondisi ini, bisa berkembang menjadi infeksi sistemik atau sepsis, yaitu saat infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Dan itu bisa mematikan. Belum lagi kemungkinan tersedak. Karena lalat hidup bergerak aktif, mereka bisa masuk ke saluran pernapasan saat ditelan. Jika itu terjadi, seseorang bisa mengalami aspirasi, batuk hebat, gangguan napas, bahkan kematian mendadak karena saluran udara tersumbat. Secara psikologis pun dampaknya besar. Makan 1 kilogram lalat hidup dapat memicu trauma mental berat, stres, ekstrem, dan gangguan psikosomatis karena otak manusia secara alami menganggap itu sebagai sesuatu yang menjijikan dan berbahaya. Jadi, apakah manusia bisa selamat? Secara teori, mungkin jika segera mendapat penanganan medis cepat seperti muntah terkontrol, pemeriksaan lambung, cairan infus, antibiotik jika terjadi infeksi, dan observasi intensif. Tapi risikonya sangat tinggi. Ini bukan sekadar makan serangga. Ini adalah serangan biologis ke dalam tubuh. Menariknya, dalam beberapa budaya tertentu, serangga memang dikonsumsi sebagai makanan seperti jangkrik, belalang, atau ulat tertentu, tetapi itu melalui proses bersih, dimasak, dan dipilih secara aman. Lalat berbeda. Mereka hidup dari kotoran. Mereka adalah kendaraan berjalan bagi penyakit. Jadi, jika seseorang benar-benar menelan 1 kilogram lalat hidup, yang masuk bukan hanya serangga, tetapi ribuan kemungkinan penyakit. Dan mungkin itu adalah salah satu cara paling menjijikkan untuk membuat tubuh manusia berperang melawan dirinya sendiri. Karena kadang, ancaman terbesar bukanlah hewan buas, tetapi makhluk kecil yang terbang dayam-dayam di atas makanan kita setiap hari. Apa pendapat kalian? Atau mungkin kalian mau mencobanya?